Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji kita haturan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, karunia dan kasih sayangnya. Alhamdulillahirabbil alamin, sampai detik ini kita masih diberi nikmat sehat ya. Masih bisa menghirup udara segar, masih diberi nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat mencintai Al-Quran. Itu yang kita rasakan saat ini. Alhamdulillah, dan itu perlu dan patut kita syukuri. Karena banyak yang teman-teman kita yang tidak mempunyai nikmat itu ya, sehingga tidak tertarik gitu ya. Alhamdulillah, salawat serta salam kita sampaikan kepada manusia paling agung yang merupakan huswatun hasanah bagi umat manusia dengan mukjizatnya yaitu Al-Quranul Karim sebagai petunjuk hidup bagi umat manusia hingga akhir zaman, sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil, dan kita sebagai umatnya tentu saja sangat mengharapkan nantinya bisa mendapatkan syafaat dengan modal yang sekarang sedang kita siapkan, yaitu mencintai mukjizat tersebut, mencintai Al-Quran, coba mempelajari dan memahaminya, dan insya Allah akan mengamalkannya sepanjang hayat kita. Rabbal Amin ya Alamin. Baik, Pak Ilmi dan Ibu-Ibu, mari kita mulai saja kegiatan kita pagi ini dengan melapaskan basmalah dan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu wasallam nabiyya wa rasulah rabbi zikirni ilma warzuqni fahma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin, amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan ya Allah Engkau mudahkan kami dalam mempelajari kalam. Amin. Amin. Baik, kita masih melanjutkan yang kemarin ya. Sekarang ingat-ingat dulu masing-masing kemarin dapat nomor berapa karena mau dicek lagi. Supaya terbiasa menarasikan, karena huruf sia kan? Supaya kita lancar menarasikannya. Ya. Ya. Bukan ini di mana kemarin ya? Bukan di sini, di mana kemarin? Lupa nih. Di karakter huruf siau nih. Ya di situ ya. Berarti pengayaan, masih pengayaan ya? Iya nih. Iya ini ya. Iya di sini. Iya di situ nih, kalau nggak salah kemarin ngeliat. Iya ini kan? Kalau nggak salah benar. Benar ya. Iya, kita mengurai KBPA dengan huruf sia dalam Al-Quran ya. Ini kemarin ya. Iya nih. Oke, sekarang kita cek. Nomor 1 kemarin siapa ya? Nomor 1 Yat ya. Ya. Yat kemarin muntahu Yat ini. Ya, muntahu. Coba Yat diulang kembali uraiannya kita supaya ingat narasinya ya. Ya nih, muntahuna bentuknya kata benda pelaku aktif subjek jamak. Ciri kata bendanya mu di awal. Ciri PA-nya mu di awal. Aslinya dulu nih ya.
aslinya muntahiyuna. Ya. Muntahiyuna, kalau Rusia tidak gimana? Rusia Ayo. memberikan hakatnya Coba, ke Hakatnya coba sudah lihat ke layar. lengkap. Aslinya muntahiyuna. Coba narasinya Iya. yang sesuai kaidah. muntahiyuna. Ah, Huruf Sia You. menghilang, You. tidak berhakat menghilang dan memberikan hakatnya kepada huruf oh sebelumnya. no, nggak ada itu Muntahu. cerita itu. Makanya mau diulang itu karena kemarin. Coba lihat, muntahuna aslinya muntahiyuna. Nah, sekarang apa yang terjadi? Narasinya sesuai Iya. kaidah. Iya, huruf Sia You. tidak ada berharkat ini, memberikan harkatnya kepada Ayo, huruf sianya nih. mana di sini? Muntahiyuna. Muntah, tidak dicatat. Muntahiyuna, Mana huruf sianya mana? iya nih. Nah, ini kan? Ya. Ya, You. Nah, sekarang huruf doma, sia. Ini huruf sia kan? ya Berdampingan dengan menghilang. sukun. Nah, lihat. Oh, ke depan perginya ya Allah, ya. Huruf Sia berdampingan dengan sukun, menghilang. Nah, Dan terus. harokatnya diberikan kepada huruf. Kenapa Kan diberi harokat? Tidak ada beri harokat. Astagfirullah. Huruf Sia berdampingan dengan sukun menghilang. Nah, satu. Yang kedua. Yang kedua, harokat. Ayo, ini berarti siapa yang ingat? Coba Nun, apa Nun yang kedua? Karena wasukun. Untuk meringankan bacaan. Nah, itu dia. Nah, nggak catat nih ya. Oke nih. Muntahiyuna, huruf Sia berdampingan sukun menghilang. Terus? Jadi muntahiyuna kan? Muntahiyuna. untuk meringankan bacaan, harokat huruf Sia diberikan pada huruf sebelumnya. Jadi ngarang bebas. Memudahkan bacaan tadi. Untuk meringankan bacaan, harokat kasroh berubah jadi doma. harokat kasroh berubah jadi doma. Muntahuna. Nah, sehingga menjadi muntahuna gitu. Ya kan? Jadi makanya kemarin karena Uni merasa belum begitu Uni masih merasa belum komplit, belum refleks, masih belum lancar. Belum dengar Belum rekamannya lancar, makanya Uni Uni. minta ulang itu ya. Jadi Rekamannya baru dapat hari ini. apa Pak Elmi? Rekamannya baru dapat hari ini oleh Bu Yet. Lagi nak konser kemarin tuh lagi berdampingan dengan sukun. Nah, apa pola kata bendanya ini muntahuna ini apa polanya? Polanya Ta'ala. Pola kata bendanya PKBJ-nya apa nih? PKBJ. Mana PKBJ-nya? Kalau untuk ibu-ibu untuk menentukan pola itu lihat aslinya dari situ kelihatan. Jadi mufta'iluna dari aslinya kelihatan mufta'iluna. Mufta'iluna ya nih. Nah, jadi ibu-ibu makanya kita sebutkan aslinya itu adalah untuk melihat apa polanya. Kalau muntahuna nggak ketahuan polanya apa. Tapi kalau dari muntahiyuna kelihatan polanya mufta'iluna. Nah, gitu ya. Muntahiyuna. Mufta'iluna. Oke. Itu kalau kata benda tunggalnya apa? Nah, jadi pola kata bendanya mufta'iluna ya. Ya. Oke. Sekarang kata benda tunggalnya apa tuh? Muntahun. Aslinya muntahiyun. Muntahiyun. Jangan lupa. Muntahiyun menjadi muntahun. Kenapa muntahun? Kan kita kan udah belajar ya. Yun di akhir itu dia memberikan tanwinnya ke huruf sebelumnya dan menghilang jadi muntahin.
Muntahin. Iya enggak nyimak. Iya, enggak nyimak ya. Ada catat apa ya? Aduh, Yang ibu-ibu yang lain masih ingat kan? Ya, Kita nih. apabila belajar KBPA yang yun-yun di akhir itu selalu Memberikan memberikan harokat, tanwin, yang diberikan itu tanwinnya ya, tanwin. unnya itu jadi i-nya jadi in gitu. Kemudian dia menghilang jadi muntahin gitu. muntahin. Kemarin waktu di kelas besar kan juga atiun menjadi atin, ya kan? Nah, gitu Muntahin. sama. Atiun itu kan fa'ilun. Yunnya tanwinnya dipindah dan dia pergi atin jadinya. Nah, sama ini muntahiyun menjadi muntahin gitu ya. Polanya apa? Polanya ifta'ala. Pola kata benda tunggalnya. Polanya Muntahiyun berarti muntahin. mufta'ilun. Dari Mufta'ilun. asli kelihatan mufta'ilun. Nah, mufta'ilun polanya. Oke, Yed. Ya nih. Oke. Mufta'ilun. Ya. Mufta'ilun. Kemarin nomor 2 siapa ya? Mana kertas ini? Nomor 2 kemarin. Oh, Bu Zamni matanya lagi ngelewat dulu nomor 2. Atau mungkin nomor 2 ada yang bisa bantu? Nomor 2 itu mustaqimin. Ayo, siapa mau coba? Mustaqimin. Ayo, siapa mau coba? Mustaqim. Kan ini banyak di ayat mustaqim. Coba saya coba ini. Mustaqwimun nih, mustaqwimun. Mustaqwimun. Aslinya, ya aslinya mustaqwimin, bukan mun, kan dia in mustaqwimin. Ya, Nah, terus Wimin. ya, ayo. ini memberikan harokat ke Nah, ini sebelahnya. Yed perhatikan Yed. Iya nih. Ini yang cerita huruf sia memberikan harokat. Jadi huruf sia, kapan huruf sia memberikan harokat itu? Apabila dia berharokat. Sementara huruf sebelumnya sukun. Sukun. Nah, itu yang dia memberi harokat itu. Itu ya. Mustaqim. Kalau iya tadi kan enggak ada yang sukun. Di depannya. Beda. Jadi beda situasi ya Bapak Ibu. Jadi yang mustaqwimin huruf sianya waw berharokat kasroh sementara kopnya sukun. Makanya dia ikannya. Nah, Jadi ya menjadi ya. mustaqimin. Kemudian wawnya jadi ya. jadi Karena ya. harokat kasroh. Jadi mustaqimin. Kemudian karena ki kasroh maka huruf sia berubah bentuk. Kapan huruf sia berubah bentuk? Kalau kasroh dia jadi ya. Nah, gitu. Jadi mustaqimin. Gitu ya. Mustaqimin. Ya, Ini saya polanya apa menyimak itu? dulu ya nih masih di jalan. Polanya apa ini mustaqimin? Mustafilun. Mustafilun. Ya. Mustafilun. Ya, mustaqwimun jadi mustafilun. Min ini berarti depannya ada huruf jar ya. Makanya jadi min, harusnya kan mun gitu ya. Oke. Oh, ini Happy Mar masuk. Baik, nomor 3 kemarin. Pas itu Happy Mar. Kita tunggu dulu dia masuk. Nyimak dulu nih. Udah hafal Pak Helmi. Oke, nomor 3. Mubinun. Pimat nyimak nih, assalamualaikum nih. Waalaikumsalam. Tahu Pak Sultan. Oke, kita sama-sama aja dulu ya. Mubinun.
aslinya apa, Lili? Mubyinun. Belum dulunya ya. Mub. Mubyinun. Aslinya mubyinun. Nah, gitu ya. Nah, ini huruf sia memberikan harokatnya pada huruf yang sukun sehingga jadi mubinun. Nah, itu dia. Jadi nomor 3 ini yang huruf sia memberikan harokatnya pada huruf yang sukun, mubinun. Polanya apa, Lili? Polanya apalah. Itu kata kerja. Pola kata bendanya? Pola kata bendanya muf'ilun. Iya, muf'ilun. Ya, muf'ilun. Oke ya, nomor 3 clear. Tidak ada masalah. Nomor 4, Bu Yemi. Ya, saya ini nomor Nah, 4. silakan. Muhtadina. Ya, Aslinya muhtadiyina. ya. Di Nah, sini, aslinya ya, muhtadiyina. Terus? muhtadiyin. Di sini huruf sia berdekatan dengan sukun maka menghilang. Nah, sehingga menjadi Jadi muhtadina ya. muhtadina. Dikit jalannya, lah, jalannya dikit dia karena berdabik dengan sukun hilang udah muhtadina. Ya. Nah, terus polanya apa tuh pola jamaknya muhtadina? Polanya muhtadina mufta'ilun. Mufta'ilina ya, Mufta'ilin. mufta'ilina, muhtadina, mufta'ilina. Oke. Kata benda tunggalnya apa Bu Yemi? Kata benda tunggalnya muhtadiyun menjadi muhtadin. Ya, Karena muhtadiyun. ya, Nah, kembali lagi ya. ketemu yun, si yuyun ini dia Ya, selalu menghilang. Si yuyun selalu menghilang kalau berada di akhir, tapi tanwinnya dipindahkan ke huruf sebelumnya. Jadi yang tadinya di jadi din gitu. Nah, sehingga jadi muhtadin sama dengan yat. Ya nih. Perhatikan ya. Ya nih. Jadi muhtadiyun menjadi muhtadin, kalau yat muntahiyun menjadi muntahin ya. Polanya apa Bu Yemi? Polanya ista'ala. Pola kata Ya, kerja. pola kata benda bendanya tunggalnya. mufta'ilun. Ya, mufta'ilun. Nah, ini untuk lembar pertama nomor 1 sampai 4. Clear ya Ibu-ibu, mudah-mudahan semakin mantap, semakin jelas ya. Jadi ada prosesnya. Ada pertanyaan untuk lembar pertama ini? Jadi ini kita aslinya itu harus sesuai pola ya Uni ya. Lah iya. Ya, jadi harus tahu dulu polanya berarti Iya, kita bisa. kalau enggak tuh enggak ketemu dia. Coba kalau muhtadina, muhtadi apa polanya nih? Kalau enggak di aslinya dulu kan? Ya, Untuk dapat mufta'ilina itu tahu aslinya dulu muhtadiyina, jadi dapat linanya itu yina itu. Nah, gitu Bu. Ya. Kalau enggak tuh enggak ketemu polanya. Oke? Untuk slide ini oke? Ya nih. Kita lihat nomor 5. Nomor 5 siapa? 5. Apa soal? 9. Nomor 5 malah ada. Ada. Ini kan nomor 9. Nomor 9 mau ini. nyimak atau mau bisa belum ke rumah sakit kan hari ini? Belum, hari Senin ini masuk. Operasinya Selasa. Ini nomor 9 ini. Insya Allah minggu masih bisa Oke, dibawa belajar. mulkuna. Nah, perhatikan Ibu-ibu, mulkuna. Oh, bukan itu, ini nomor 5. Iya, nomor 5 apa? Mulkuna kan? Ini nomor 9. Ya, imun. Bukan yang pakai mami mo dulu depannya. Ini nomor berapa ini? Nomor 9. 9. Ini udah ada nomornya, Masya Allah. Ini 9. Oh, Ini kan kelihatan Ibu-ibu 9 nomornya. Uni dulu kan yang pakai mo dulu supaya tidak campur aduk. oh ya udah. Kemarin rasanya udah. KBPA Jama, Uni. Mulkuna aslinya apa tuh? Aslinya bentar dulu. Kemarin tuh udah nih. Mulkiyuna. Nah, aslinya mulkiyuna. Terus ceritakan, silahkan. Aslinya Mulkiyuna. Kemudian
Huruf sia bersihkan. Apa namanya? Ianya hilang. Bukan Huruf ianya hilang sia ya. Wawnya berdampingan waw sukun. huruf sia berdampingan dengan sukun Huruf sia berdampingan sukun, maka dia menghilang. menghilang. Nah, sehingga jadi ini kan menghilang mulkiu jadi kan. Ya, jadi Nah, terus mulkiuna nah, untuk terus memudahkan bacaan, maka nah, gitu ya. ya dia jadi mulkuna. Nah, itu selalu seperti itu, Ibu-ibu. Jadi Ya. yang pertama dia menghilang, terus yang kedua untuk meringankan bacaan. Kan coba bacaan. perhatikan mulkiuna kan susahnya Mulkiu, punya ya. mulkiuna. Nah, untuk meringankan bacaan harokat kasroh berubah jadi domah, jadi mulkuna. Apa polanya itu jadi? Pola kata kerjanya af'ala, kata benda Tetapi- tunggalnya malkin, terus pola kata benda tunggalnya mulkiyun. Jamaknya dulu, jamaknya muf'iluna ya. Oh ya, Ya, kalau muf'iluna. tunggalnya mulkiyun. ya, ini ya kembali lagi. Dari Makanya diminta mulkilun. uni ulang itu ya supaya kita lebih lancar. Mulkiyun menjadi Mulkin. Nah, itu ya Ibu-ibu sudah sekian nomor, mudah-mudahan semakin mantap. Jadi yun di akhir itu selalu memindahkan tanwinnya yang dipindahkannya ya, kemudian menghilang. Jadi mulkin. Polanya apa kalau tunggal? Pola tunggalnya muf'ilun. Ya, muf'ilun. Udah gitu aja. Jadi kelihatan prosesnya Ibu-ibu. Ya, dari mana dapat kin? Kalau kita enggak seperti ini kan enggak tahu. Kalau di kamus kan mulkin. Ya, Dari mana dapatnya? Kan enggak ada jalannya itu ya. Nah, makanya kita buat prosesnya. Oke ya. Kemudian nomor 11 siapa? Nun, nomor 11 ya. Iya nih. Nah, kita yang pakai mumu dulu. Nah, muttaqina. Lil muttaqina, al muttaqina, kata benda pelaku aktif, KBPA jamak. Ya. Aslinya mutaqina. Ya, mu ya, ada waw ya, kan akal katanya waw ya, jadi mu, Ya. takina, terus Waw sukun, waw sukun akar kata melebur dengan pola menjadi muttaqina. Ya, menjadi tatasdid. Menjadi tatasdid muttaqina. Nah, terus ya. Dan huruf sia tidak bisa berdampingan dengan huruf sukun, huruf sianya menghilang menjadi muttaqina. Ya, baru dapat muttaqina. Itu ya, coba lihat di layar ke ininya ya perubahannya. Yang pertama, waw dan ta melebur menjadi ta tasdid, menjadi muttaqina. Kemudian langkah kedua, huruf sia berdampingan dengan huruf sia menghilang jadi muttaqina. Polanya apa pola jamaknya? Polanya ifta'ala. Oke. Pola kata benda jamaknya apa tuh? Mufta'ilina. Ya, mufta'ilina. Ya, mufta'ilina. Kalau kata benda tunggalnya apa, Nun? Kata benda tunggalnya apa tadi ya? Kata benda tunggalnya mutakin. Mutak. Kata benda aslinya dulu benda apa? Mu. Aslinya mutakiyun. Ya, mutakiyun, kemudian menjadi mutakin. Belum, 2 langkah dulu. Huruf waw akar kata melebur dengan melebur dengan tapola menjadi menjadi mutakiyun. Kemudian dan seperti biasa yun di akhir. Dipindahkan tanwinnya ke huruf kemudian sebelahnya menjadi baru dapat muttaqin. Nah, itu ya Ibu-ibu semuanya in semua tuh kalau yang yun di belakang. Polanya apa tuh? Tunggal? Pola kata bendanya muttaqin. Tunggal. Tunggalnya. Mufta'ilun. Kenapa ragu-ragu? Mufta'ilun. Iya, mufta'ilun. Iya. Kan aslinya mutakiyun. Jadi mufta'ilun. Nah, gitu ya. Oke. Nomor 12, Lili.
Ya nih. Muftaruna. Nah, muftaruna. Jamak. Aslinya? Aslinya muftariuna. Nah, aslinya Menjadi muftariuna. muftaruna. Terus? Huruf apa namanya, huruf sianya menghilang karena Kenapa berdampingan dengan menghilang? huruf Kenapa sukun. menghilang? Menghilang. Karena Kenapa huruf huruf sia huruf menghilang? sia berdampingan Itu ya Ibu-ibu, kita karena melatih itu huruf sia supaya kita berdampingan hafal dengan narasinya sukun. ya. Jadi huruf sia berdampingan dengan sukun Berdampingan dengan huruf menghilang sukun sehingga menjadi menghilang. muhtariyuna. Muftaruna. Kemudian satu langkah lagi. Kemudian apa nih? Coba baca muftariyuna. Ribet nggak bacanya? Muftariyuna. Muftaruna. Nah, kenapa berubah? Muftaruna. Karena huruf kasro berubah menjadi domah. Kenapa diubah? Karena huruf sianya menghilang. Jangan ngarang bebas. Dari tadi udah berapa kali itu? Untuk meringankan bacaan. Untuk meringankan Jangan bacaan. lupa. Karokat kasroh Untuk berubah jadi meringankan domah. bacaan. Jadi itu ya Harokat Ibu-ibu, kasroh satu-satunya berubah alasan menjadi kenapa dia berubah itu domah. untuk meringankan bacaan. Jadi muftaruna ya. Polanya apa itu muftaruna? Muftaruna. Jamak, pola kata benda jamaknya apa? Oh, pola kata benda jamaknya muftailuna. Nah, muftailuna ya, muftailuna. Oke, kata benda tunggalnya apa? Kata benda tunggalnya muftailun. Muftariyun, balik lagi muftariyun. Muftariyun. Muftariyun, kemudian menjadi? Muftariyun. Menjadi? Muftariyun menjadi muftarin. Nah, muftarin. Nah, Ibu-ibu semuanya jadi hafal kita. Oh, yang yun-yun itu jadi in semua, hilang yunnya pergi, kemudian jadi in. Mulkin, muttaqin, muftarin gitu ya. Polanya apa pola tunggalnya? Pola tunggalnya muftailun. Ya, muftailun biasa, muftailun. Oke. Nemi udah ada Nemi belum ya? Udah. Iya Uni. Saya masih di jalan. Apa nih soalnya apa lupa? Oke, kita lewat dulu ya. Uni nggak apa-apa, tapi saya soalnya nggak tahu. Oke, soalnya ini Munibun. Munibun. 13. Munibun. Aslinya apa tuh? Mudwibun. Ya, aslinya Munwibun aslinya. Munwibun. Terus? Huruf yang memberikan harokatnya ke yang sukun. Jadi munibun. Munibun. Terus? Huruf sia? Terus huruf sia untuk memudahkan bacaan. Bukan untuk memudahkan bacaan. Bukan. Halo. Beda cerita. Beda cerita, bukan memudahkan bacaan, bukan meringankan bacaan. Merubah ini berubah bentuk. Merubah harokat. Kok merubah harokat? Huruf sia berubah bentuk. Oh iya, huruf sia berubah bentuk menjadi alif ya nih. Menjadi ya. Menjadi ya. Wow, merubah kan kita udah belajar huruf sia berubah bentuk. Iya, lupa. Iya nih, berubah bentuk. Kenapa dia berubah jadi ya? Kenapa? Karena berharokat kasro. Sebelumnya berharokat kasro. Ya itu. Jadi tidak ada, bukan ini ceritanya, bukan meringankan bacaan, bukan beda ya. Jadi masing-masing soal beda-beda. Memang ada yang sama, tapi ini beda. Polanya apa tuh? Polanya fu'ilun. Apa? Fu'ilun. Fu'ilun.
Mufilun. 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 Mufilun oning. Iya, makanya dilihat aslinya munwibun baru kelihatan mufilunnya dari Enggak, ya munwibun ini ini lupa. kelihatannya. Munwibun jadi mufilun gitu kan? Iya. Kalau Aku dari mendengar munwibun nggak kelihatan. Iya, iya siap. Oke, baik. Ya. Aku mendengar lagi ya, Alhamdulillah. Un. Oke. Sekarang ini yang nyoret-nyoret siapa ya? Bu Ada Mai namanya ya. biasanya. Oke, sekarang kita lanjut ke yang kedua, yang pola kata kerja Roy, Allah. Oke. bakar lah, bakar. Kok ini? Baik, yang pola fa'ala siapa ya? Nomor Nomor 5. nomor 5. Nomor 5 siapa nomor 5? Mala ya. Mala, Oke, where are I'm you? here. Nah, nomor 5. Daimuna. Daimuna. Silakan cerita. Itu KBPA jamak. Akar katanya Aslinya apa tuh? dawama jadi dama. Pola kata kerjanya fa'ala. Terus Pola kata kerjanya fa'ala, pola ya, kata benda tunggal. kata Ini benda tunggal tunggalnya apa jamak ini? daimun. Ini tunggal apa jamak? Tunggal. Oh, yang tadi jamak, soalnya jamak. Soalnya jamak. Oke. Ya. Aslinya apa jamak ini? Aslinya, nah, kok gue cari ya? Lihat ke layar. Lihat ke layar, harus cerita. Dapat hamzah dari mana harus cerita, Ibu-ibu? Aslinya dawimuna. Dawimuna. Nah, kan kita udah punya kaidah huruf huruf waw dan ya pada KBPA berubah jadi hamzah kan? Ya. Nah, itu harus diceritakan. Iya. Jadi Jadi aslinya dawimuna ya nih. Iya, dawimuna huruf sia berubah jadi hamzah menjadi daimuna gitu. Huruf sia ya. Ada daimuna. Polanya apa pola jamaknya? Pola jamaknya mana tuh? Daimuna jadi fa'iluna. Fa'iluna. Ya, fa'iluna. Oke, tunggalnya apa? Tunggalnya daimun jadi fa'ilun. Dawimun dulu. Dawimun menjadi Dawimun dulu ya. Iya, polanya? Fa'ilun. Ya, pola tunggal fa'ilun gitu ya. Oke, jadi ini beda dengan yang tadi, makanya pisahkan slide-nya. Ini pola kata kerja fa'ala. Kalau tadi kan macam-macam. Ya, ini yang khusus fa'ala. Kalau pola kata kerja fa'ala, KBPA-nya kan fa'ilun. Nah, itu ya. Oke, nomor 6. Nomor 6, Happy Mar. Kita kerjakan aja sama-sama. Qaimuna, siapa yang mau coba? Qaimuna, berarti aslinya? Qaiyuna. Ya, Lili. Jadi qawimuna. Ya, sama. Qawimuna. Ya, huruf berubah jadi hamzah. Qaimuna. Polanya sama dengan malah tadi. Sama fa'iluna. Ya, kalau ini polanya seragam dia. Sama ya nih. Iya, kemudian KBT-nya qawimun menjadi qaimun ya sama fa'ilun. Ya, fa'ilun. Pola fa'ala lebih mudah ya. Fa'ilun tunggal, fa'iluna jamak. Oke, nomor 7. Bu Zamni. Oke, nomor 7 kita lihat nomor 7. Bu Zamni matanya masih itu. Fa'izuna. Coba. Berarti fa'wizuna. Ya. Aslinya sama dari fa'izuna. Ya. Apa hamzahnya dari wow. Kemudian menjadi fa'izuna. Polanya sama fa'iluna, seragam, lebih mudah ini ya. Kemudian kata benda tunggalnya
fa Izun. Izun menjadi Faizun. faizun. polanya ya fa'ilun Ah, gitu ya. ya. Oke. Failun. Nomor 8, Nun. 8 nun nih. Ya, 8 ya koilina. ilina aslinya Aslinya Kowi. kowilina. ya kowilina ya berasal dari kowala kan kowilina terus Ya. berubah jadi hamzah jadi Berubah menjadi hamzah. Menjadi Koilina. Nah, polanya apa tuh? Polanya Failina. Ya, nun beda kan dia posisinya. polanya fa'alau nih. Fa'ilun. Ya, fa'ilina Ilina. fa'ilina. dong. Oh, Terus nambahnya banyak. ini kan Bu Yemi bocor. fa'ilina berarti fa'ilina. fa'ilina nun. Polanya beda. Ya, ianya sukun nih fa'ilina. Ya, Iya. iya ke Ianya bawah. nih bukan Ini kasrah. apa ini Sukun. ngetiknya? Oh iya, salah ketik ini. Ianya. Sorry. Ampun. Fa'ilina. Ini juga manusia. Salah jempol itu nih. Hah? Salah jari. Salah jari. Salah jari dan iya memang kadang mata melihatnya tapi jarinya yang salah. Oke. Jadi untuk jamaknya Hilang nih. fa'ilina. Oke ya. Oke. Kata benda tunggalnya koilun Kowilun kalau menjadi tunggal koilun. Ya, Koilun. koilun menjadi Koilun polanya sama fa'alan. Fa'alan. Pola tunggalnya Fa'ilun. fa'ilun. Ya. Failun. Jadi semua pola Fa'ilun. kata kerjanya fa'ala. Pola kata benda Iya, tunggalnya lupa. sama seragam fa'ilun semua. Jamaknya tergantung di ayat. Kalau yang waw sukuna berarti una ya. Kalau yang nun berarti ina berarti fa'ilina. Oke ya. Untuk Ya nih. yang pola kata kerja fa'ala dia seragam, beda dengan yang tadi macam-macam. Sekarang nomor berapa nih? 10. Siapa nomor 10? Yed. Halo Yed, dapat yang gampang. Hadin. Ya nih, Ada. Hadin. Bentuknya KBPA. Aslinya Hadiun. Ya, aslinya hadiyun. Iya. Tunggal jamak itu hadiyun. Tunggal. Tunggal. Hadiun tunggal nih. Ya, tunggal. Hadiyun Iya. menjadi Hadin. hadin. Ya, jadi kita tahu bahwa dari mana hadin itu iunnya menghilang gitu ya. Oke. Iya. Polanya apa tuh? Polanya fa'ala nih. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda? Fa'ilun. Ya, fa'ilun sama ya. Oke. Iya nih. Nomor 14, Bu Yemi. Saya nih, nah ini saya agak ragu nih. Memberi petunjuk. Ini Ya, ad-da'i. pakai yang memberi petunjuk, memberi pakai yang ya petunjuk. karena KBPA. Bu Ini Zamni, Bu ya. Yemi. Ya, ad-da'i. Ya, aslinya KBPA ya. Aslinya dawi'un. Karena polanya da'iwun. Da'iwun aslinya. Ya, da'iwun. Kemudian wow berubah jadi ya. Kita udah belajar itu kan, Ibu-ibu. Ya. Wow berubah jadi ya. Jadi da'iyun. Baru dia berubah menjadi da'in. Ya kan? Kan kita udah belajar yun jadi in kan, da'in. Kemudian karena ada alif lam, makanya hilang tanwinnya menjadi ad-da'i. Nah, gitu ya, Ibu-ibu untuk nomor 14. Ad-da'i itu aslinya da'iun. Wow berubah jadi ya menjadi da'iun. Kemudian yun menghilang jadi da'in.
Da'i. Karena ada alif lam, tanwin hilang, Alif jadi lam jadi ada-i gitu ya. Ada-i. Polanya apa tuh? Oh, sebentar ini. Polanya Sama. ini Ya sama, fa'ilun. Fa'ilun Fa'ilun. sama. Iya, Ya. polanya Ap- sama. Apa tadi nih karena kenapa menjadi Karena ada lam. itu apa Alif kata-katanya? lam. Alif lam, Karena ada alif lam. bahasanya tadi nih. tanwinnya bahasanya. hilang. Oh, Kan kita ada. tahu Di kan, mana itu coba nih? semuanya kan tanwin kan hadin, ya kan? Hadin, ya. Semua kan, ini kenapa i? Karena ada alif lam. Aslinya kan iya. da'in. Kata benda Iya. tidak ada. Kalau tidak ada alif lam tidak ada tanwin, betul. Ada alif lam, tidak tanwin, jadi ada i. Jadi sekaligus Uni ingin melihatkan bahwa KBPA itu kalau ada alif lam tidak tanwin dia. Oh, iya. In-nya jadi i, in-nya jadi tanwinnya hilang gitu. Sama dengan sekarang Uni Iya tanya, nih. kan hadin. Ya, Nah, karena kalau ada alif lam jadi apa dia? ada din. Al-hadi. 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 Ya. Tanwinnya hilang. Al-hadi gitu aja. Gitu ya. Oh, ini asalnya memang ada alif lam ya soalnya ya. Iya, kebetulan di ayatnya ada alif lam, makanya diurai dulu aslinya dapat dulu da'in, baru kita Dapat beri alif da'in. lam. Kalau enggak itu enggak Iya. ketemu dari mana dia jadi ad-da'i gitu ya. Iya, iya. Oke. Iya. Clear nomor 14? Ya, Ya, baik, nih. ya clear nih. Terima kasih nih, Nur. Ya. Ya nih. Baik. 16. Oh, kena ada alif lam. 16 aslinya asowina. Ya, ya. Aslinya jangan pakai alif lam dulu. Sowimina. Terus berapa jadi hamzah? Sowimina. Dan ada alif lam. Ini yang ada alif lam karena kalau ini enggak ada pengaruh dia. Tetap ina di belakang. Beda dengan nomor 14. Karena enggak ada tanwin. Aso-imin. Ya. Polanya fa. Ya. Tunggalnya apa? Oh, ini. Artinya orang-orang yang berpuasa. Orang-orang yang berpuasa. Orang-orang yang berpuasa. Kemudian tunggalnya Sowimun. menjadi Sowimun jadi soimun. Iya. Kalau ada alif lam menjadi as-soimu. Nah, gitu ya. Oh, jadi asoimu ya kalau ada alif lam. Fa'ilun rumusnya tetap Fa'ilun. ya. Ya, Baik. Terakhir Lili. Oh, Lili habis ya. Lili balik lagi pakai mu. Habis soalnya. Lili. Ya, Uni. Bin. Muribin. Aslinya apa itu? Aslinya muribun. Muribun. Menjadi Muribun. Aslinya muribun. Ini karena ada huruf jar makanya bin ya. Kemudian Dia apa dia? Murin. memberikan harokatnya Muriyun. pada huruf yang sukun menjadi muribun. Ya. Saya memberikan Muribin. harokatnya Oke. pada Polanya apa jadi Lili? sukun yang bersebutnya. Polanya Ya, muf'ilun. muf'ilun. Artinya apa tuh? Artinya apa Lili? Artinya keraguan kalau nggak salah. Orang yang ragu. Kan ini KBPA. Orang yang ragu ya. Yang ragu, iya. Kalau asli akar katanya, iya. Ini kan KBPA semuanya pakai yang, menyatakan orang yang ragu, orang yang memberi petunjuk, yang Keraguan. berpuasa, Ya, semuanya yang orang yang. ragu. Oke, Bapak Ibu, Pak Helmi dan Ibu-ibu. Hapus pesan di denda. Hapus pesan di grup di Ada yang denda. hapus pesan ya di Ada, denda? banyak dihapus. Oke, jadi itulah latihan kita tentang KBPA yang ada huruf sianya. Jadi memang ada cerita ibu-ibu.
Kenapa ada cerita? Ya karena ada proses. Nah, gitu ya. Kalau akar kata biasa ndak ada cerita, masukkan aja rumusnya. Nah, tetapi karena ada huruf sia, setelah masuk rumus, ada yang menghilang, ya, ada yang melebur, ada yang berubah. menghilang dan memberikan harokatnya, dan seterusnya. Ada yang berubah bentuk. Jadi semua tentang huruf sia yang sudah kita bahas, ya. Jadi memberikan harokat, kemudian menghilang, melebur, berubah bentuk. Itu kan karakter huruf sia. Nah, semuanya ada di soal-soal ini. Baik, selanjutnya kemarin di kelas besar Uni mengulang huruf sia yang dua huruf, ya, akar kata dengan dua huruf sia. Jadi hari ini Uni ulang lagi di kelas ini supaya tidak ketinggalan, ya. Tempatnya di mana? Lupa lagi Uni. Tempatnya di mana tuh? Huruf sia dua ini. Oh ini. Oke. Jadi Uni ulang, Ibu-ibu. Akar kata yang huruf sianya 2. Nah, kita tahu akar kata ada berapa huruf? 3. 3. Akar kata kan 3 huruf kan? Iya nih. Ya, Berarti kalau huruf sianya ada 2, yang bukan sia ada berapa? 1. Tinggal 1 jadi ya. Satu. Nah, itu yang akan kita proses ya. Jadi akar kata yang huruf sianya 2, berarti yang bukan sia cuma 1 non sianya. Oke ya. Baik. Nah, apa saja akar kata yang dengan 2 huruf sia? Itu yang pertama huruf ta. Ta didampingi alif dan ya. Jadi ta-nya berada di tengah. Jadi ataya, ata gitu ya. Jadi huruf ta ini diapit oleh alif di awal dan ya di akhir. Nah, di dalam Al-Qur'an ini muncul dalam pola fa'ala dan af'ala gitu ya. Jadi untuk akar kata ataya atau ata ini hanya 2 pola, fa'ala dan af'ala. Oke. Ini yang pertama. Yang kedua, huruf ro. Ro ini huruf sianya di belakang berjejer. Nah, ro ayah. Ro-nya di depan, ro ayah, ro a gitu ya. Kalau ta diapit, kalau ro dia di belakangnya berjejer. Nah, huruf pola akar kata ro ayah ini di dalam Al-Qur'an ada 4. Ada pola fa'ala, af'ala, fa'ala, dan tafa'ala. Jadi ibu-ibu, untuk akar kata yang 2 huruf sia, itu kita langsung referensinya ke Al-Qur'an ya. Jadi langsung lihat apa saja polanya. Jadi untuk ro'aya ini ada 4 pola. Ya. Untuk yang ketiga, huruf ko, ini juga diapit. Nah, diapit waw dan ya. Dia di tengah-tengah, ya wakoya atau wako. Nah, untuk akar kata wakoya atau wako, ada kalau di dalam Al-Qur'an itu cuma 2 pola, yaitu pola fa'ala dan pola ifta. Ya. Meskipun di kamus ada pola lain, tapi kita tidak bahas ya, karena kita langsung melihat ke Al-Qur'an gitu ya. Jadi kita bahas aja pola apa yang ada di Al-Qur'an, gitu ya Ibu-ibu. Kemudian untuk huruf yang ketiga, fa, huruf fa, itu juga diapit menjadi wafaya atau wafa. Dia diapit antara huruf sia, waw, dan ya. Nah, ini di dalam Al-Qur'an ada 4 munculnya. Tetapi karena kita, akar kata itu kan pola fa'ala kan? Ya. Uni tetap tulis pola fa'ala. Jadi sejatinya di dalam Al-Qur'an akar kata wafaya ini tidak ada pola fa'ala. Tidak muncul. Yang ada itu pola af'ala, tafa'ala, fa'ala, dan istaf'ala. Tetapi karena fa'ala ini pola dasar, jadi tetap Uni tuliskan, Uni tambahkan ya. Ya, jadi maksudnya bukan berarti ini ada 5, bahwa 5-5-nya ada di Al-Qur'an. Tidak ya, khusus untuk wafaya, itu yang ada di Al-Qur'an cuma 4. Tidak termasuk fa'ala.
Oke ya. Oke Nah, nih. ternyata susunan huruf-huruf ini, kalau abjad Arab itu kan alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, dal, ja. Ta memang duluan ya. Ta lebih dulu dari ro kan. Ya, nih. Nah, kemudian mana yang dulu fa dengan ko? Dulu kok. Pak dulu Fa nih. Fa dulu, baru ko kan? Fa, kop, kap, ya kan? Nah, kenapa disusun seperti ini? Ternyata ada maksudnya. Kenapa kop duluan baru fa? Ternyata susunan ini bukan berdasarkan abjad, tapi berdasarkan jumlah di Al-Qur'annya terdapat berapa banyak. Jadi jumlah banyaknya. Jadi kuantitasnya. Jadi ternyata pas dilihat ataya ini ada 500-an di dalam Al-Qur'an. Ro ini 300-an. Ro ayah ya. Wakoya ini cuma 200-an. Nah, sifa ini cuma 100. Kurang dikit. Gitu ya. Jadi ternyata urutannya itu berdasarkan jumlah banyaknya kata-kata tersebut di dalam Al-Qur'an. Jadi kalau ataya itu ada 500 lebih. Ro'aya 300 lebih. Wakoya 200 lebih. Kemudian wafa 100 kurang. Anggaplah 100 gitu ya. Itu ya ibu-ibu. Jadi keempat kata ini menurut penelitian Buya Hasrizal Ahsani itu kemunculannya di dalam Al-Quran 90%. Banyak ya. Banyak ya, makanya 4 ini yang kita bahas. Kan ada lagi kan kata lain yang 2 huruf sianya, tetapi tidak dibahas karena cuma 10%, dikit. Jadi kita sambil ketemu di ayat aja. Oh, ini 2 huruf itu ya. Nah, yang dibahas secara khusus itu karena kemunculannya di dalam Al-Qur'an 90%. Saking banyaknya seperti ini 500 kali lebih dalam Al-Qur'an. Banyak berarti ya. Oke. Kita mulai dari ataya. Ataya yang di Al-Qur'an polanya fa'ala dan af'ala. Kita bicarakan satu-satu. Nah, akar kata ataya, pola fa'ala, kalau kita proses KKL-nya, ata, pola fa'ala berarti ataya, fa'ala berarti ataya kan. Tetapi huruf sia di akhir, kita udah tahu kan, huruf sia di akhir tidak diharokati. Nah, makanya hilang jadi ata. Jadi semuanya ada penjelasannya, Ibu-ibu ya. Jadi mana fathahnya? Kita udah belajar huruf sia di akhir itu fathah huruf sia di akhir itu tidak diharokati. Nah, makanya ataya jadi ata gitu ya. Kemudian untuk KKSAD yaf'ilu menjadi ya'ti. Nah, sama huruf sia di akhir tidak diharokati menjadi ya'ti. Nah, jadi makanya di kamus adanya ya'ti kan? Ya. Nah, kenapa domahnya hilang? Kita udah tahu kaidahnya. Huruf sia di akhir itu harokatnya dibuang atau dihilangkan. Nah, gitu. Tetapi pada aslinya tetap disebut. Jadi apabila mengurai tetap ya'ti, aslinya ya'tiu. Supaya ketemu di awali ya dan di akhiri domah. Karena ciri KKSAD gitu ya. Ini juga ata, aslinya ataya. Ciri KKL-nya kan patah gitu ya. Jadi tetap aslinya disebutkan nanti. Kemudian KKP-nya if'il. If'il berarti i'ti. Huruf sianya disukunkan i'ti. Huruf sia disukunkan menghilang. Nah, ingat ya, kapan huruf sia menghilang? 1 apabila berdampingan dengan sukun, yang kedua apabila dia disukunkan. Nah, sehingga jadi i'ti. Nah, jadi KKP-nya i'ti aja. Kemana ya-nya hilang? Karena disukunkan gitu ya. Dan ini hanya berlaku untuk pelaku anta. Kalau antuma gimana? Ada lagi kan, antuma kan harus tambah alif kan? Jadi i'tia gitu. Jadi yang hilang itu hanya pada pelaku anta. Kemudian KBPA-nya. Rumusnya fa'ilun.
Jadi atiun. Nah, alif pola dan alif akar kata bersatu menjadi patah Menjadi panjang. Nah, itu ya. patah Jadi panjang. alif akar kata dan alif pola bersatu menjadi patah panjang. Sehingga jadi atiun. Nah, kembali Yun memberikan tanwinnya ke huruf sebelumnya dan menghilang jadi atin. Nah, ibu-ibu, kalau kita lihat di kamus atin, ini dapatnya dari mana? Ini jalannya, gitu ya. Pola pada Pak Ilun. Tiun, yunnya hilang, tanwinnya diberikan ke huruf sebelum menjadi atin, ya. Jadi Kemudian berarti itu ada kalau aslinya itu apa? Tilun. Ada pertanyaan? Itu nih yang atin ini. Ya, kenapa? Kalau atin ini berarti aslinya kita harus bikin aslinya dulu gitu kan ini. Ya, Jadi supaya aslinya itu kalau alif tidak pola bikin sama aslinya kita alif nggak sama huruf ketahuan alif. polanya fa'ilun. Kalau atin nggak kelihatan polanya. Ya, Jadi makanya. pada saat Jadi tetap memulai disebutkan yang ini malah dari sini disebut ini. Aslinya atiun. Silakan dari mana dapat patah panjang ini? Huruf alif. Alif pola dan alif kan akar katanya ata ya alif kan depannya. Alif Jadi alif pola dan akar alif kata dan alif pola akar kata. melebur atau bersatu menjadi patah panjang. Udah, itu langkah pertama ya. Langkah kedua, iun di akhir itu akan menghilang dan meninggalkan tanwinnya. Jadi atin. Itu Bu. Bu Yemi. Sama dengan iyat tadi, hadiun menjadi hadin kan? Hadin, ya. Nah, ceritanya sama dengan ini. Ya, ya. Persis sama. Jadi dari mana dapat kenapa tin aja karena yu-nya hilang, ya-nya hilang gitu ya. Yang didatangi. Ya. Nah, ini kalau tidak dibahas seperti ini kita tidak tahu karena di kamus ujuk-ujuk, coba lihat di kamus ujuk-ujuk ada atin. Atiun. Atin. Coba halaman 33. Coba semuanya buka halaman 33. 33 atas, kiri atas. Atas kiri ya. Atin kan langsung. Nah, ini kalau kita lihat kamus aja kita tidak tahu dari mana dapat atin ini. Cuma di kamus patah panjangnya bendera ya, tapi sama itu ya. Kalau kita kan pakai istilah patah panjang. Nah, dari mana kalau kita tidak tahu proses ini? Dari mana dapat atin? Nah, prosesnya ini, gitu ya. Oke. Jadi di kamus ini di kamus ini jadi atin ini sebenarnya ya itu tadi ya. Ini jalannya atiun, iya. Yang bentuknya KBPA, pola Pak Ilun. Kan artinya yang datang kan? Ya, ya, yang datang. Kan yang datang atau yang mendatangi ya. Ya. Udah clear? Bu Yemi kira-kira? Ya. Ini terjadi pada KBPA. Kan kalau yang KBPA itu kan yun, bukan yun, semua di belakangnya kan? Iya. Nah, kalau dia yun, dia yunnya, ya-nya hilang, tanwinnya ditinggal gitu. Oke? Oke. Ya. Ya, baik. Sekarang KBPP. Nah, perhatikan KBPP. Rumus KBPP itu maf'ulun. Nah, perhatikan Ibu-ibu. Maf'ulun. Apabila kita masukkan akar kata ini berarti menjadi ma'tuyun. Kan ataya jadi ma'tuyun. Nah, sekarang buka lagi catatan. Kaidah. Kaidah huruf apabila huruf waw dan ya berdampingan atau berdekatan atau bersebelahan, maka huruf wawnya berubah jadi ya. Kemudian harokat sebelumnya menjadi kasroh. Itu ada kaidah. Ya. Sehingga jadi
tiyun. Ya, jadi wawnya jadi ya. Ini ada kaidahnya ya. Bagi yang belum ketemu lihat catatan. Kemudian huruf sebelumnya dikasrohkan. Jadi tu jadi ti sehingga jadi mak. Tiyun. Udah Rangga. Ya sukun dengan ya berharokat melebur menjadi tasdid. Nah, diidghamkan ya menjadi maktiyun. Nah, tiyun gitu. Oke, kira-kira Iya, Uni. oke ya. Ya. Jadi makanya sebelumnya Uni kenalkan dulu kaidah-kaidah huruf sia tambahan ya. Supaya kita tidak bingung karena kaidah di modul tidak menceritakan seperti ini. Nah, kalau Uni ceritakan dengan bahasa Uni tanpa ada referensi kan ibu-ibu bingung. Nah, dari mana? Nah, makanya Uni kasihkan ngambil dari buku dan Uni berikan itu. Oh iya, di buku ada ceritanya dan kita tinggal memperkaya ya, memperkaya pemahaman kita tentang huruf sia. Itu ya. Untuk KBPP oke? Ya, Uni. Ya nih. Ya. Oke. Sekarang KBKK. Kalau KBKK pola fa'ala ya lihat kamus aja. Ityanun. Dari kamus ya, berarti polanya fi'lanun ya. Ityanun. Fi'lanun, kedatangan. Untuk akar kata ataya pola fa'ala sudah paham kira-kira? Ya, coba diino-ino. Tolong nih diulang nih yang KBPP-nya nih. Oke. KBPP rumusnya kan maf'ulun. Ya. Ini rumus tidak bisa diganggu-gugat. Maf'ulun kan. Nah, sekarang masukkan akar kata ataya berarti maf'ulun berarti kan? Alifnya tuyun kan? Maf'ulun tuyun. Oke, malah? Iya nih. Nah, tuyun. Nah, sekarang ada kaidah. Apabila huruf waw dan ya berdampingan, ini kan waw dan ya berdampingan ya, Oh iya. maka huruf wawnya berubah jadi ya. Ya. Lalu harokat huruf sebelumnya dikasrohkan. Nah, jadi itu jadi ti. Oh ya. Hingga jadi maktiyun. Nah, lalu kita lihat ya sukun dengan ya berharokat diidghamkan kalau istilah itu kan atau dileburkan, disatukan. Apa idgham itu menyatu ya Bu Yemi ya? Menjadi tasdid. Nah, sehingga jadi akhirnya jadi maktiyun. Jadi dari mana dapat tasdid ini? Peleburan antara ya sukun, ini kan ya sukun dan ya berharokat. Iya nih. Menjadi maktiyun gitu. Ya. Oke? Ya, ngerti nih, makasih. Ya. Yang lain oke ya? Jadi kita berdasarkan kaidah. Baik yang kaidah di modul maupun kaidah yang pengayaan ya. Jadi dua-duanya dipakai. Nah, sekarang pola yang kedua. Kalau tidak ada pertanyaan, pola yang kedua yaitu pola af'ala. Nah, sekarang perhatikan. Ata ya, ata pola af'ala menjadi aktaya. Jadi kan af'ala menjadi aktaya kan? Nah, aktaya. Nah, ini akar kata dan pola melebur juga bersatu menjadi patah panjang sehingga jadi ataya. Dan kaidah kita tahu huruf sia di akhir tidak diharokati sehingga jadi ata. Ya, jadi hati-hati. Ini mirip ya, bedanya cuma kalau ini patah biasa, kalau pola fa'ala dia patah biasa. Perhatikan, patah biasa ata ya kan? Patah biasa.
Tapi kalau pola af'ala patah panjang. Dari mana dapat patah panjang ini? Gabungan atau peleburan dari akar kata dan pola. Kan polanya af'ala, ada alif kan? Af'ala, a'taya. Nah, inilah yang melebur menjadi patah panjang. Oke. Jadi Coba nanti lihat yang hati-hati. Ala tadi unik. Yang Apa? Pak Ala tadi unik. Yang Pak Ala tadi yang Yang fa'ala tadi patahnya biasa. Coba lihat kan. Ataya, pola fa'ala jadi ataya, ata. Ataya. Alifnya biasa, patah Ataya. biasa. Oh, alifnya biasanya. Nah, kalau ini patah panjang. Dari mana dapat patah panjang? Ini tadi peleburan alif pola dan akar kata. Kan af'ala berarti ataya. Nah, a-nya ini jadi patah panjang. Ataya. Iya, patahnya jadi ata. Oke, untuk pola af'ala. Pola af'ala. Jadi hati-hati ya, hanya patah panjang ini yang membedakannya nanti kalau ketemu di ayat. Ya, pola af'ala sama pola fa'ala. Kemudian KKSAD-nya kan rumusnya kalau af'ala yuf'ilu. Doma sukun kasroh. Berarti yuk tiu. Yuk tiu. Harokat huruf sia di akhir dibuang jadi yuk ti. Nah, sekarang perhatikan. Ini yuk ti. Yang depan tadi apa? Ya ti. Jadi mirip-mirip ya. Oh iya. Nah, hati-hati. Kalau yang pola fa'ala ya ti. Pola Yang pola af'ala yuk ti. Nah, kenapa? Kita ingat aja kalau pola af'ala itu doma sukun kasroh. Jadi yuk ti. Ala. Oke. Halo? Udah? Sekarang KKP. KKP rumusnya af'il. Pola af'ala berarti af'il. Nah, sekarang masukkan a-ti. Nah, sekarang akar kata dan pola melebur lagi menjadi patah panjang, ya kan? Kemudian untuk pelaku anta, huruf sia disukunkan. Nah, kita udah tahu huruf sia kalau disukunkan menghilang. Jadi ati. Nah, inilah dia. Nah, ini juga harus hati-hati. Ini mirip dengan kalau ini atin. Tapi ingat ini in, tanwin. Tanwin ya. Kalau ini ati. KKP, engkau berikanlah. Kenapa jadi ati? Karena ya-nya menghilang. Kenapa ya menghilang? Untuk pelaku anta, kan huruf terakhir disukunkan. Huruf sia apabila disukunkan menghilang. Oke ya? Iya. Untuk KKP. Jadi ini perlu kehati-hatian aja. Kemudian kalau KBPA-nya kita udah tahu rumusnya muf'ilun. Berarti mu'yun. Mu'yun. Ada ketemu yun lagi. Nah, yun, si yuyun ini di akhir dia selalu menghilang sehingga menjadi mu'tin. Gitu ya. Ya, jadi pola apapun huruf kalau yun di akhir itu selalu menghilang. Kemudian KBPP-nya mu'malun menjadi mu'tayun, yunnya juga hilang menjadi mu'tan. Oke, sama. Muf'ilun, muf'alun. Nah, mungkin ada yang bertanya. Ada yang nanya nggak? Kok yang pada KBPP ya-nya ada? Ya. Sekarang ya-nya hilang. Di KBPA Kenapa hilang. pada KBPP ya-nya ada? Ya, karena Jawabnya? tanwinnya dipindahkan ke Enggak, jawabnya setiap patah tain kan harus ditutup. Ya. Nah, ini penutupnya ya ini. Setiap patah tain kalau akar kata biasa ditutup dengan alif. Nah, ini karena dia huruf sia ya penutupnya ya huruf sia itu sendiri gitu ya. Oke, itu jawabannya. Kenapa pada KBPP iya-nya kok ada? Karena ini sejatinya namanya apa? Alif maksuro kan? Ada alif juga namanya.
alif Oleh bengkok. bengkok. Ya. Tak Kalau memanjang. akar kata biasa alif lurus penutupnya. Ya. Oke ya. Jadi tidak aneh maksud Uni itu. Tetap peraturan itu tetap berlaku bahwa patah tain itu selalu ditutup dengan alif untuk akar kata biasa dan ini untuk huruf sia dengan ya. Oke ya. Nah, KBKK-nya rumusnya kan if'alun. Berarti i'tayun, i'tayun. Nah, di sini huruf sia berubah bentuk. Kita tahu i'tayun. Huruf sia berdampingan dengan huruf yang berharokat kasroh. Maka dia berubah jadi ya. Nah, ya. I jadi ya. Kemudian huruf pada KBKK huruf sia di akhir berubah jadi hamzah menjadi itaun. Nah, gitu ya. Jadi huruf sia di akhir pada KBKK menjadi hamzah itu ada di modul halaman 36 kalau nggak salah. Kemudian kalau huruf sia berubah bentuk ini ya sudah kita terangkan gitu ya penjelasannya. Kalau di modul kan cuma karakter huruf sia melebur berubah bentuk menghilang itu aja kan tanpa ada penjelasan detailnya kan. Nah, yang Uni berikan itu adalah penjelasan detailnya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Uni. Uni, otomatisnya berarti. Ini tanya nih. Ya, silakan. Pada KBKK ini huruf sia, waw dan ya itu berubah sama-sama hamzah nih, ya ini. Iya. Ada di modul ada diceritakan. Jadi nanti juga jadi hamzah. Iya. Oh. Kasih nih. Kalau di kamus gimana Uni? Itu khusus untuk KBKK ya nih? Ya, khusus KBKK. Perhatikan khusus KBKK. Halaman oke, coba untuk pastinya halaman 34 semuanya buka. Halaman 34. Ya udah. Nomor 3, nomor 4, nomor 3, halaman 34 nomor dalam kata benda atau KBKK ya di sini ya. Huruf sia di belakang akar kata berubah jadi hamzah. Jadi maupun yun berubah jadi hamzah. Oke ya. Samaun jadi samaun. Ya. Baik, udah ya. Ya nih kasih nih. Oke, yang lain? Yang lain cukup jelas? Baik. 3, 4. Kita latihan. Ya, nih. Halo. Ya, latihan. Ya, Uni. Latihan. Ya, Oke. Nah, ini. Ada berapa orang sini? 1, 2, 3. Atau pilih sendiri aja. Pilih sendiri aja, ini banyak. Pilih sendiri aja, mana suka. Ya, yang jelas Nanti pola double-double nih. pola fa'ala dan af'ala kan? Nanti double-double nih. Pilih saja satu-satu masing-masing. Nomor 7 nih. Siapa? Lili nomor 7. Siapa? Lili nomor 7. Lili nomor berapa? 7. 7. Alangkah jauhnya. Nomor 1 enggak ada nomor 1. Ya nomor 1 nih. Ya nomor 1. Terus nomor 2. Saya nomor 4. Saya mau 3 nih. Nomor 4 saya nih. Bu Yemi nomor 4. Oke. Aku nomor 3. Malah nomor Aku nomor 3. Terus nomor 2 siapa? Hah? Nomor 2 belum ya, tadi udah. Nomor 2 Nun ya? Ya nih. Nomor 2 Nun. Agak berpikir dikit. Nomor 1, 2, 3, 4. Nomor 5 siapa? Saya nih. Nomor 5. Oke, Bu Mai. Oke. Siapa lagi belum? Hefimar udah dulu latihan nih, nyimak materi dulu nih. Oke, berarti sudah semua ya. Nemi. Nih. Udah nyampe rumah belum?
Oke, Mana Nevina. jauh Lagi macet. Oke, lagi di rest udah. Mana yang area. ada aja dulu. Lagi di rest area ya, Nem. Iya. Iya ini macet. Tapi beli apa satu teh? Minum ke? Minum. Ntar ke atas. Depan tuh aja beli ya. Iya. 2 karton. Lupa. Ya. On kamera dong. Ibu-ibu Udah on ya, Pak kamera Edi. dong. Mau dipoto. Oh iya, Pak Sultan mau ngabsen. Udah kelihatan Pak Elmi. Ah udah, Bu Nun sudah. Bu Nun Ya, sudah. diabsen dulu. Oh, Bu Bidan, Bu Bidan. Buka ya, Pak. Ya, Bu malah tidak apa-apa. Bu Bidan belum? Bu Bidan pergi ya? Bu Zamni tak sini. Ya, tak apa-apa. Ini Nun pakai HP yang Ya, tidak tabletnya. apa-apa. Kenapa Habis. Itu Bu Bidan sudah. Tadi lagi asik-asik, habis lupa nggak dicas tabletnya. Oh ya, Kal- tidak apa-apa. Kalau apa laptop Nun untuk ngerjain tugas nih. Putih surang ya Pak. Ya, ya sudah. Katakan. Wes. Yes. Bu Nemi kan masih di jalan. Oh, ada Bu Zamni. Lihat catatan tadi, hati-hati. Perhatikan patahnya apa patah biasa, apa patah panjang. Nomor 2 antak tuh. Antak tuh. Kami yang Antak tuh. Antak tuh. kami yang datang. Kami yang datang. Tadinya ya, Ina. Uni. Hanya Ya. ya nih. Siapa tuh? Kalau KKP kan batasnya cuma sampai Antuna kan. Berarti kalau Nahnu kan KKP-nya ya. Ya bukan. Nah, kalau KKP itu kan orang kedua aja. Nah, iya makanya. Berarti kalau nggak ada nggak dibikin ya. KKP yang bisa diperintahkan orang kedua. Iya betul. Berarti kalau yang di soalnya itu bukan Nomor berapa? nomor 3 kan itu Nahnu kan nih. Nomor 3. Iya. Kenapa? Ya tidak mungkin KKP. Nah Nggak iya mungkin makanya KKP. berarti KKP-nya kan nggak dibikin kan. Antak tuh. Kamu udah belajar nih tambah pinter kayaknya. Sorry ya nih. Ini akar katanya atas semua ya nih. Ngapa awak yang buat KKP? Kan cuma ini bentuk ini aja yang diuraikan. Oh, bukan bikin KKL, KKSAD, KKP bukan ya? Nggak usah dulu. Ya alhamdulillah kalau saya itu. Apa itu? Yang ini aja, identifikasi yang ini aja dulu. Iya, nih. Maksudnya seluruh itu ya, Nan?
Iya, gue pikir belum. suruh bikin galo-galo yang Latihan tadi. selanjutnya itu. Itu agak berat kalau semuanya, maksudnya KKL, KKSAD, KKP itu agak berat. Ini yang ini aja dulu. Iya, iya. Step by step latihannya. Ini latihan Oke, yang oke. awal dulu. Ini akar kata atas semua nih. Nah, iya kan kita mencari akar kata itu. Cuma bedanya ada 2 pola kan? Iya. Ini Af'ala. apalah. Nah, kacamata Bang ya. Iya, Umi lagi masak nasi. Zamni itu belajar ditungguin cucunya ya. Kalau cuma satu udah siap lah nih. Udah ya? Udah. Ya. Yang lain udah siap? Belum nih. Anta, anta tuh, anta tuh. Oh iya, antur bermakna. Apa yang Oke, kalau udah siap, kita mulai. Yet, nomor 1, silakan. Salah ya kali ini. Kok salah? Ataita. Bentuknya KKL nih. Ya nih. Bentuk. Ya. Cirinya Cirinya apa? tadi akhir. Ya, jadi nomor 1, ataita, bentuk KKL, cirinya ta di akhir. Menandakan pelakunya? Anta. Anta, oke. Lanjut. Akar kata ataya. Akar kata ataya, polanya af'ala. Ayo. Polanya fa'ala nih. Kenapa pola fa'ala? Pola fa'ala. Lihat alifnya, Bu. Tadi kan udah nih, hati-hati. Dari mana kita? Alifnya patah biasa kan? Polanya af'ala nih. Masih malah. Kare hati. Polanya fa'ala nih, ataya. Polanya ya. fa'ala. Fa'ala nih, fa'ala. Ya, kenapa polanya fa'ala? Alifnya patah Alifnya biasa. patah biasa. Jadi cirinya itu makanya dari awal ini menerangkan hati-hati. Ya. Antara Dibuat beda fa'ala, pola tapi fa'ala dan af'ala itu cuma pada alifnya, akar kata pertama. Dibuat seperti itu, coba ragu-ragu ya, apa ya? Oke, baik. Ya nih. Artinya engkau telah belum sempat lagi nih. Engkau telah memberikan. Datang. Salah datang, salah. Iya.
Kalau pola Datang. Fa'ala itu artinya datang. Datang, iya. kalau af'ala ya, Bu. Oke, engkau telah datang. Baik, nomor 2, Nun. Nomor 2, anta tuh. Ini nggak tahu nih kayaknya kacau ini. Anta tuh dipenggal dulu. 2 penggalan Iya, kan? Iya. Ya, Nah. an itu huruf kan nih. Huruf. Tak itu KKSAD. Ya. Akar katanya. Aslinya. Oh Nah, iya, kita cerita aslinya dulu. Oh iya, aslinya apa? Ataya. Aslinya ini kan pelakunya hum. Tak kok hum, pelakunya hati-hati. nahnu. Pelakunya anta. Antum, Neng. Enggak ada anaknya. Lah kan ayo. ada an di depan. Ada an, makanya ada an. Nanti iya, 2 penggalan. Iya, Uni. An itu aslinya apa? Jadi aslinya dulu biar ketahuan. Aslinya tak tiuna. Karena Uni nyuruh Nun cerita, maka aslinya tak tiuna. Annya jangan disebut dulu. Aslinya Tiuna. Mana Tiuna? Tak. Iya, tak Tiuna. Oh, Nun karena pakai HP ya? Iya nih. Oh, enggak jelas. Oke, aslinya tak Tiuna. Tak Tiuna. Huruf sia tidak bisa berdampingan dengan huruf sukun. Huruf sianya menghilang menjadi untuk untuk meringankan bacaan, harokat kasroh berubah menjadi doma, menjadi taktuna. Taktuna. Karena ada an, baru cerita lagi karena didahulukan yang hilang diganti alif. Diganti dengan alif. Oke, sekarang coba diulang yang rapi ngomongnya. Ya. Aslinya taktiuna. Ya. Huruf sia berdamping dengan huruf sukun huruf sia tidak bisa berdampingan dengan huruf sukun, maka huruf sia menghilang. Menjadi taktiuna. Untuk meringankan bacaan, harokat kasroh berubah menjadi doma menjadi taktiuna. Karena ada huruf an di depan, maka huruf na menghilang diganti dengan huruf alif menjadi taktu. Nah, gitu ya. Jadi ada cerita ya. Iya nih. Jadi ciri KKSAD-nya apa? Ta di awal, waw sukunna di akhir. Waw sukunna di akhir. Menandakan pelakunya antum. Iya. Jadi mulai terbuka kan? Iya nih. Jadi artinya belum dia artinya. Kalian akan datang. Bahwa kalian akan datang gitu ya. Annya kan bahwa. Iya, artinya kan cuma 2. Kalau pola fa'ala datang, pola af'ala memberikan, cuma 2, enggak usah bingung-bingung. Datang. Iya. Oke. Nomor 3. Malam. Ataina bentuknya KKL. Belum maju lagi kan? Cirinya na di akhir. Pelakunya nahnu, akar katanya ataya, polanya af'ala. Nah, ini Bu-Ibu, jadi nomor 3 polanya af'ala. Coba lihat alifnya, patah panjang. Ataina. Jadi ataina bentuk KKL, cirinya na di akhir, menandakan pelakunya nahnu. Akar kata ataya
ata, polanya af'ala. Oke, artinya jadi Kami telah memberikan. ya, kami telah memberikan. Begitu ya Ibu-ibu. Ini cuma menyuruh Ibu-ibu supaya hati-hati. Karena mirip-mirip. Jadi pada saat kita membaca Al-Qur'an mirip-mirip. Apakah dia pola fa'ala, apakah artinya datang ataukah memberikan gitu ya. Ya. Datang memberikan lain. Lain ya. Baik. Nomor 4 siapa? Bu Yemi. Saya nih. Nah, perhatikan Ibu-ibu nomor 4. Atina. Atina, Robbana Atina. Ini dipenggal dulu Bu. Ibu-ibu coba perhatikan. Ini walaupun pendek, ini 2 penggalan. Jalan, nah, Ati dan na. ini ganti kami. Ati dengan na. Atina. Ati dan na. Ya, ati dan na. Nah, ati bentuknya KKL. Ati bentuknya apa namanya? KPKK. kok KBKK? KKP. KKP itu kalau tin baru. Coba lihat nanti catatan tadi KKP. Ya betul KKP. Ya betul. KKP ya betul KKP ya. Ati. Kirinya alif di depan. Ini A. Ini kan alif, ada 2 alif kan. Kemudian huruf dia terakhir dibuang. Ya-nya dibuang ini kan. Huruf sia dibuang. Ya dibuang. Ya yang tadi ini ya. Iya yang tadi. Jadi bentuk KKP cirinya ada alif di awal tambah alif ya, kemudian ada huruf yang hilang di akhir. Bu aslinya dulu nak nih. Ya huruf sianya hilang. Ya. Pelaku anta. Pelaku anta. Ya. Nggak buat aslinya. Anta. Polanya apa tadi? Polanya af'ala. Ya, polanya af'ala. Polanya af'ala ini. Ya. Jadi artinya engkau artinya engkau datang. Kalau pola af'ala apa artinya tadi? Beri. Tadi engkau telah memberikan. Jadi engkau berilah. KKP, engkau Pada berilah. kami gitu ya. Engkau telah nanya kami pelaku. Kenapa pakai telah KKP enggak pakai telah? Iya, engkau berilah. Engkau berilah. Iya, kalau KKP itu pakai lah. Engkau berilah. Kami. Nah, kami. Nah, gitu ya. Robbana atina. Ingat aja. Engkau Robbana Atina. ya, Robbana atina itu ke KKP. Ya, nanya pelaku, nanya. Ya, kami, jadi ya. nanya sebagai objek. Kata ganti sebagai objek artinya kami. Jadi engkau berilah pada kami. Boleh pakai kepada, boleh ini ya. Oke, nomor 4 hati-hati ya Ibu-ibu. Tadi kan udah ada dijelaskan KKP-nya mirip-mirip KBPA. Ya, mirip Tidak ada tanwin. Ya. Baik, clear ya, nomor 4 clear. Bisa diulang kembali nih Bu Yemi. Nah, silakan Bu Yemi diulang Bu Yemi. Atina. Bu Yemi diulang. Oh ya betul nih. Ya baik nih, ulang lagi. Nah, itu ya minta ulang. Yang lain perhatikan. Atina terdiri dari 2. 1 ati dan 2 na pelaku. Ati bentuknya KKP, pelakunya anta, Ya. polanya af'ala. Ya. Artinya kami. Kok kami? Engkau berilah. Kan KKP.
Akar Baik. katanya Lakuna, nahnu kami, engkau berikanlah Pelakunya kepada kan kami. anta, Bu. Iya. Jadi ati bentuk KKP. Cirinya ada alif di awal, kemudian huruf akhir menghilang. Jadi huruf sia di akhir menghilang. Kan cuma 2 huruf ini, berarti ada yang hilang kan? Pelaku anta, Aku anta. akar Pola kata, kami. ataya atau ata, pola af'ala, artinya engkau berilah. Kau Nah, berilah. kata ganti sebagai objek Kata artinya ganti, kami. Kami. Jadi kami, engkau nahnu. berilah kami atau engkau berilah kepada kami. Terserah boleh pakai kepada atau enggak, ada jadi masalah ya. Oke ya. ya nih kasih Ya, nih. jadi hati-hati. Kalau yang nomor 3 itu A panjang juga tapi ta. Beda kan? Nah, jadi hati-hati mengelihatnya. Nomor 3. Baik, nomor 5 siapa? Riau nih. Nah, silakan. Katanya wayu tuna terdiri dua Dipenggal dulu. wayu tuna huruf Wah, artinya huruf. kan Ya. wayu tuna kakak SAD polanya af'ala Up. Aslinya dulu. aslinya ya Ayo. Yuk tuna. Bentuk Yuk kakak tuna. SAD. Oke, aslinya ataya. Kok aslinya ataya? Akar kata ataya. Asli dari kakak SAD itu. Asli ininya yuk Nah, yuk tiuna. tuna yuk tiuna harokat berubah harokat Ya. dari kasro menjadi doma. Kemudian yang menghilang yuk tiuna ya menghilang. Sebentar. Orang pergi ke surau. Baik, ulangi Bu Mai. Sorry. Yuk tuna aslinya yuk tiuna. Terus apa ceritanya? Harokat kasro dirubah menjadi. Itu buat cerita sendiri itu. Berdampingan dengan sukun ya. Berdampingan. Ulang dari awal. Aslinya yuk tiuna. Proses pertama apa? Yuk tiuna. Ya. Proses pertamanya harokat. Belum. Huruf sia sama dengan nun tadi. Huruf sia berdampingan dengan sukun menghilang. Huruf sia berdampingan dengan sukun menghilang. Nah, sehingga menjadi yuk tiuna. Kan huruf sianya hilang, yu-nya hilang, jadi yuk tiuna kan. Nah, baru untuk meringankan bacaan harokat kasroh berubah jadi doma. Jadi yuk Jadi tuna. yuk tuna sekali perubahan berarti cuma nih. Nah, iya, ada dua proses. Jadi pertama menghilang, yang kedua berubah untuk meringankan bacaan. Kasroh berubah jadi doma. Jadi itu perlu tahu aslinya itu. Ciri KKSAD-nya yu di awal, waw sukunnya di akhir. Nah, gitu ya. Di akhir. Enggak berubah waw sukunanya. Nah, enggak berubah. Kalau nun tadi hilang. Oke, akar kata ataya. Baca ata, polanya? Polanya af'ala. Dari mana tahu pola af'ala? Yu, kan ala waw doma sukun kasro. Nah, doma sukun kasro. Oke. Nah, pelakuhum. Pelakuhum. Artinya mereka akan datang. Apa? Mereka akan datang. Iya, katanya pola af'ala. Mereka memberi, Bu, dan ada dan di depannya. Dan mereka akan memberi.
Bu Mai, kalau datang itu pola fa'ala, Bu Mai. Kalau pola af'ala artinya memberi. Jadi mereka akan Ada 12 memberi. kali Karena ini ada ujaranya yang karena ada wa, kali. jadi dan mereka akan memberi. Gitu ya. Ya nih. Oke. Lanjut. Nomor 7, siapa tadi 7? Lili. Nomor 6 dulu nih. Nomor 6 siapa? Nggak tahu. Nomor 6 tadi belum ada jawaban. Oke, Lili dulu. Dia milih nomor 7. Silakan Lili. Nomor 7. Summa ata. Summa ada 2 penggalan, summa dan ata. Ya, jadi 2 penggalan. Summa artinya bermakna adalah kemudian. Kalau ata bentuknya KKL. Ya. Aslinya. Pelakunya huwa. Aslinya Terus dulu. asal katanya. Aslinya dulu. Aslinya alif pola. Mana alif pola? Aslinya apa aslinya? Aslinya ataya. Oh, aslinya ataya. Nah, jadi ciri KKL-nya patah di akhir. Ciri KKL-nya adalah patah di akhir. Baru dapat pelaku huwa. Hati-hati Ibu-ibu. Oh iya. Jadi dapat pelaku huwa itu karena kita tahu aslinya ataya. Iya-nya ada harokat patah. Kan diterangkan itu di awal tadi kan? Iya. Huruf sia di akhir tidak di harokati maka patahnya hilang. Jadi tetap harus diberikan aslinya. Jadi aslinya ataya. Ciri KKL patah di akhir. Pelaku huwa gitu ya. Jadi ini yang ini tadi. Nah, ini tadi. Ataya, iya-nya ada harokat. Panjang. Nah, aslinya ataya. Jadi bentuk KKL, aslinya ataya. Ciri patah di akhir. Nah, baru kelihatan patahnya kan? Ya, patah di akhir. Nah, baru dapat pelakunya huwa gitu ya. Iya. Baru dapat pelakunya huwa. Kemudian kenapa ditulis patah panjang ini? Ialah harokat ya tadi bergabung. Maka jadi patah panjang ya. Oke, lanjut. Akar kata ataya, pola. Akar kata ataya, polanya apalah. Polanya coba lihat alifnya. Fa'ala biasa, Lili. Ya, nih. Fa'ala, akar katanya ataya. Artinya dia telah memberikan. Kalau pola fa'ala apa artinya? Kemudian. Ini kelihatannya masih terbolak-balik ibu-ibu ini ya antara pola fa'ala dengan af'ala. Nomor 7 pola fa'ala. Dari mana kita tahu pola fa'ala? Alifnya patah biasa harokatnya. Berarti artinya datang. Itu ya. Nomor 3 dan nomor 4 alifnya patah panjang. Berarti memberikan. Beda. Jadi hati-hati. Coba lihat nomor 3 dan nomor 4. Patah panjang kan alifnya. Nah, sementara ini biasa, berarti datang artinya. Gitu ya, Lili. Jadi jangan diabaikan harokat. Perhatikan betul-betul. Ini patah panjang. Ini. Berarti artinya memberikan. Ini juga patah panjang. Nah, sementara ini biasa, patah biasa. Gitu ya. Oke, baik. Jadi artinya dia telah datang nih. Dia telah datang. Summa ata berarti Kemudian dia telah datang. Iya, Kemudian dia telah datang. Ya. Jadi dari latihan ini kita semakin hati-hati, waspada untuk menentukan apakah polanya fa'ala atau af'ala karena bedanya kecil sekali ya. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Habis ya? Si Nemi nggak datang-datang, udah habis. Di rest area. Ada pertanyaan sampai situ?
Jadi cara Oh membedakannya itu benar-benar itu taknya kan tak panjang itu nih. iya tak Ya, apa. ada yang menunjukkan Oke, itu. yang dilihat itu Alif. Yang akar alifnya huruf ya. pertamanya apa? Alif kan? Oh, ya nih. Iya kan akar katanya kan ataya, berarti alif. Ya. Yang dilihat itu alifnya. Ya nih ya ya. Iya, jadi hati-hati. Saya kiranya ke yang kedua itu yang taknya nih. Iya, makanya nah coba lihat ini. Nah, coba lihat ini Lili, Uni lihatkan lagi pola af'ala ini. Ata panjang, patah panjang. Nah, coba lihat yang pola fa'ala. Biasa ata. Nah, Lili itu yang ini kan ata. Kenapa tanya patah panjang? Karena menggendong iya. Iya, ini kan sebenarnya ada harokat kan. Ya, Tapi ada karena di harokat, akhir ya. tidak diharokati. Nah, itu yang ngendong itu jadi ata gitu. Itu aja Lili. Ya ini ketukar-tukar. Iya. Baik, nomor 4. Siapa mau coba mengurainya? Ikti, apakah itu bentuknya? Nomor 4 lagi nih tadi udah nomor 6. Nomor 4, nomor 6, sorry. Ini nomor 6. Si Bungsu belum tiba-tiba. Nomor 6 apa? KKP nih. KKP. Iya, KKP, pelakunya anti. Cirinya ada alif di depan, kemudian di akhir huruf terakhirnya hilang. Ya, ikti. KKP, pelaku anta. Pelaku Ya. anta. Polanya apa kalau ikti ini? Pelaku pola fa'ala juga. Ya, pola fa'ala. Ya, ikti pola fa'ala. Artinya engkau datanglah. Ya, engkau datanglah. Engkau datanglah gitu ya. Baik. Kemudian pelakunya siapa ini, nih? apa? Pelakunya siapa? Anta. Anta ya? Iya. Katanya Ataya. Iya. Kan huruf kalau anta kan huruf sia disukun kan menghilang, makanya ti biasa. Iya-nya hilang itu. Iya. Oh, sebentar ya. Halo, Bu. Halo. Mana Bu ya? Udah sampai titik ini. Ada tamu Uni. Oke. Gitu ya. Jadi nomor 6 itu KKP pelaku anta. Kemana iya-nya hilang karena pelaku anta. Iya disukunkan, hilang dia. Iya. Ya. Dari yakti ya nih. Dari takti ya. Iya kan takti kan. Iya nih, betul. Ini kan sama dengan contoh soal. Ikti ya. Kakak SAD-nya ya tiu ya nih ya asalnya ya nih. Ya, tak tiu. Domahnya dibuang, tiu, ya. tak ti. Nah, ini kan tak ti, jadi kan tak ti ada Ya, ya. tak tiu. Kemudian ya disukunkan menghilang. Sehingga jadi ini ikti. Kenapa alifnya harokatnya kasroh? Pola nih. Huruf keduanya karena huruf sia di akhir ya. Oh, huruf sia di akhir ya. Iya. Jadi untuk KKP itu ada 3 macam kan. Ada yang melihat akar kata kedua, ada yang melihat huruf sia. Apabila akar katanya huruf sia, yang melihat huruf sianya gitu ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Huruf sia di akhir dia ya nih, gitu ya nih. Iya, huruf di akhir ya. Ada pertanyaan? Sekarang coba lihat nomor 9. Taktina. Kakak SAD nih. Kakak SAD. Terus?
Dua kata dengan na belakang kata ganti kami. Ya, takti sama na, ya. Ya, ada dua ini ya, takti sama na. Ya. Kenapa bukan kenapa kita tahu bahwa ini kenapa kita tahu bahwa itu harus harus dipenggal? Karena naik itu kata ganti. Iya. Tapi kalau ininya nanya pendek ya. Iya. Nah, bisa kan? Tidak dipenggal. Iya. Hati-hati ya. Jadi kalau nanya pendek, takti na itu berarti KKSAD pelaku hum. Takti na kok hum Bu Mai. Pelaku nahnu. Kok nahnu? Takti kalau nanya ini nanya pendek itu berarti pelakunya siapa? Antum. Kalau yang di belakang itu kan dia kalau ada di depan, kalau yang di belakang itu KKL. Ibu-ibu, pertanyaan Uni, ini kan tak Antuna. Kenapa kita penggal ini? Karena nanya patah panjang, nanya pakai alif. Kalau nanya pendek tidak dipenggal. Mengapa tidak dipenggal? Pelakunya Antuna. Panjang. Iya, pelakunya Antuna. Nah, gitu maksudnya. Jadi kita harus paham antara na panjang dengan na biasa. Justru karena dia na panjang berarti ini na nahnu, maka harus dipenggal gitu ya. Nah, dua takti sama na. Seandainya pertanyaan Uni tadi kan seandainya nanya ini na biasa, maka tidak dipenggal itu maksudnya. Kita kenal Antuna. Baru tahu. Oke. Gitu ya. Ya nih. Iya, mungkin untuk hari ini cukup dulu ya. Kita satu-satu aja dulu. Atta aja nih. Uni, aku nanya di luar ini dikit ya nih. Silakan. Untuk akar katanya wajada. Ya. Aslinya kan yaujidu, jadinya yajidu. Nah, kalau mau bikin KKL-nya tuh kita ikut yang yajidu atau yang yaujidu? KKL? KKL, KKP, astagfirullah. Ya, kalau menurut KKP, kalau ceritanya berasal dari apa? Yaujidu. Berasal dari KKP, berasal dari KKSAD, maka Taujidu. Tajidu kan? Iya, taujidu. Ya, tajidu dulu kan? Ya. Kan taujidu menjadi tajidu. Betul. Nah, baru dibuang tanya. Oh, jadi kita ngambil yang udah yang ya, bukan yang aslinya ya nih. Jadi dia tinggal jid aja gitu kan? Jid ya. Dibuat diceritakan aslinya taujidu. Huruf sianya menghilang menjadi tajidu. Itu aja. Kemudian proses KKP buang ciri KKSAD-nya ta, gitu aja. Disukukan huruf akhir gitu aja ya nih. Berarti jid. Iya, supaya tahu bahwa akar katanya itu wajada. Iya, oke. Terima kasih ya nih. Ya. Oke, cukup ya Ibu-ibu mungkin? Ya, jadi mudah-mudahan lebih mantap pemahaman kita tentang huruf sia. Tapi yang tolong dibenarkan kaidah-kaidahnya ya. Jadi kita tidak lagi memakai bahasa-bahasa yang apa? Yang mengarang bebas. Maksudnya selama ini kan kita pakai mengarang bebas bahasanya. Jadi kita pakai bahasanya satu huruf sia menghilang karena berdekatan dengan sukun, pendampingan sukun. Yang kedua huruf sia menghilang apabila dia disukunkan. Cuma itu kan? Iya. Jadi huruf sia menghilang itu cuma dua posisi. Satu berdampingan dengan sukun. Yang kedua apabila dia disukunkan. Udah satu. Kemudian yang kedua, huruf sia selalu memberikan harokatnya pada huruf yang sukun sebelumnya. Nah, ingat aja itu. Kalau huruf sianya berharokat, kemudian sebelumnya huruf sukun. Nah, harokatnya itu selalu diberikan karena ada kaidahnya itu. Itu ya.
Nah, kemudian huruf sia berubah bentuk. Kenapa berubah bentuk? Lihat huruf sebelumnya. Berubah jadi apa gitu kan? Seperti tadi, karena harokatnya kasroh, maka wawnya jadi ya. Nah, itu kita udah harus paham. Kenapa waw berubah jadi ya? Karena huruf sebelumnya berharokat kasroh. Kenapa jadi alif? Karena huruf sebelumnya berharokat fathah, gitu ya. Oke? Oke. Baik, jadi untuk hari ini kita cukupkan sampai di situ dulu ya. Jadi, Mari kita tutup. Si Bungsu ndak kebagian. Mari kita tutup dengan melapaskan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih wabarakatuh. Nadia, makasih Pak Sultan. Ya, sama-sama Uni. Mau ke masjid lagi.